Terkadang kebahagiaan terdapat ketika kita berani melepaskan sesuatu. Pengkhotbah bab 3 ayat 6 berkata, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Terkadang kebahagiaan tidak selalu berkaitan dengan memiliki segala sesuatu, tetapi adalah bagaimana kita mampu melepaskan sesuatu. Melepaskan adalah sebuah proses yang sering kali sulit, tetapi sangat penting dalam kehidupan iman kita. Dalam banyak aspek, kita diajarkan untuk melepaskan beban, rasa sakit, kebencian, kekecewaan, dan bahkan harapan-harapan yang tidak terpenuhi, dan berani menerima keadaan apa adanya. Jika kita dapat melakukannya, maka hal tersebut juga sebenarnya dapat membuat kita berbahagia. Jadi, jangan hanya mengejar untuk mencari dan mendapatkan, tetapi berlatihlah juga untuk melepaskan. Melepaskan juga berkaitan dengan pengampunan. Dalam Markus bab 11 ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Hal ini berarti melepaskan rasa sakit dan kemarahan yang mungkin kita simpan di dalam hati. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita melepaskan diri kita dari belenggu luka dan merasa lebih ringan. Pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri agar bisa melanjutkan hidup dengan damai. Ketika kita dapat melepaskan apa yang sesungguhnya menjadi hak kita, percayalah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Belajar melepaskan hak adalah sebuah perjalanan yang seringkali penuh dengan tantangan, tetapi merupakan bagian penting dari kehidupan iman kita. Dalam Amsal bab 19 ayat 11, kita diajarkan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang yang bijak memperlihatkan kesabaran dan menganggap kemuliaan untuk memaafkan pelanggaran. Proses melepaskan hak juga melibatkan kerendahan hati. Dalam Yakobus bab 4 ayat 6 dijelaskan, Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Ketika kita merendahkan diri dan bersedia melepaskan hak, kita memperlihatkan sikap yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Hal ini membantu kita untuk tetap terbuka menerima berkat dan kasih karunia-Nya. Belajar melepaskan hak memang tidak mudah, tetapi dengan dukungan dan bimbingan Tuhan, kita dapat menjalani proses ini dengan penuh keyakinan. Marilah kita terus berdoa agar mampu meneladani Kristus dalam setiap tindakan dan keputusan kita, mengutamakan kasih dan pengertian di atas kepentingan pribadi. Allah itu adil. Ketika kita mampu melepaskan, maka Ia akan mendatangkan yang terbaik bagi kita sebagai gantinya.